Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Diani Feranasari. Aku Angga Renita. Aku Maira Zikra. Aku Amanda Julianti. Dan kita dari kelompok 4. Kali ini kita akan menyajikan hasil diskusi kita mengenai activity based costing. Selamat menyaksikan. Dah. Hai semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang konsep biaya per unit. Nah, apa sih konsep biaya per unit itu? Konsep biaya per unit adalah perhitungan biaya per unit yang berasal dari total biaya yang erat kaitannya dengan biaya proses produksi yang digunakan dan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan atau yang diproduksi. Nah, baik itu dipengaruhi oleh bahan baku, jam tenaga kerja, biaya overhead, unit kerja, dan jam mesin. Selanjutnya, ada kalkulasi biaya produk tradisional, di mana penggerak biaya yang berkaitan dengan volume adalah salah satunya faktor yang dapat menyebabkan adanya kegiatan dan biaya. Mereka menggunakan penggerak biaya yang berkaitan dengan volume untuk membebankan BOP dari pusat biaya ke produk. Perhitungan dikaitkan dengan volume seperti jam mesin, unit terjual, dan jam tenaga kerja langsung. Nah, ada beberapa keterbatasan sistem akuntansi di biaya tradisional. Yang pertama, hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver. Yang kedua, dasar alokasi yang berkaitan dengan volume pada laporan biaya produksi tidak signifikan. Dan yang terakhir, hanya menggunakan satu tarif tunggal untuk membebankan biaya dalam suatu cost ke produk. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Cara untuk mengkalkulasikan biaya berdasarkan kegiatan yang menyebabkan biaya tersebut muncul atau activity driver. Activity based costing muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan pergerakan biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda dengan menggunakan sumber daya tersebut. Pemicu aktivitas atau activity driver adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk. Pengklasifikasikan aktivitas. 1. Unit level activities. Biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat suatu unit diproduksi. Biaya ini adalah satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat proporsional terhadap volume. Kedua, batch level activities adalah kegiatan yang dilakukan setiap memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang dijual dan diproduksi disebut biaya tingkat batch. Contoh, biaya tingkat batch adalah biaya persiapan, biaya penanganan bahan, biaya setup mesin, dan lain-lain. Ketiga, product sustaining activities adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. 4. Teknologi sustaining activities adalah kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Kelima, Customer Sustaining Activities adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan untuk memperoleh pelanggan baru. Yang keenam, Facility Sustaining Activities adalah aktivitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Kelebihan Activity Based Costing. 1. Memperbaiki distorsi. Kelebihan Activity Based Costing. 1. Memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional, sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Kedua, mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas.
Yang ketiga, memberi informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya, kelemahan ABC. Kelemahan ABC yaitu: pertama, ABC tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Selanjutnya, perbedaan kalkulasi tradisional dan ABC. Perbedaan yang pertama, pada kalkulasi tradisional hanya menggunakan penggerak biaya berdasarkan volume saja, sedangkan ABC penggunaan penggerak biayanya berdasarkan volume dan non-volume. Perbedaan kedua, pada kalkulasi tradisional hanya ada satu kospol, sedangkan ABC terdapat beberapa kospol. Perbedaan yang ketiga, pada kalkulasi tradisional menggunakan satu dasar alokasi, sedangkan ABC menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Perbedaan yang keempat, pada kalkulasi tradisional yaitu menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya, penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lain dibuat, sedangkan ABC menggunakan dua tahap sistem perhitungan. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang perhitungan kalkulasi menggunakan metode tradisional dengan metode ABC, selanjutnya kita akan memasuki ke contoh soal. Nah, contoh soal yang dibahas kali ini adalah contoh soal keberagaman volume. Baik, langsung saja kita lihat ke soal. Pertama, di sini ada produk A dengan produk B. Unit yang dihasilkan, produk A 8.600, sedangkan produk B 450. Jumlah setup mesin per linia 7 produk A dan 7 juga produk B. Jumlah mesin per unitnya produk A 4 dan produk B-nya 4. Anggaplah biaya setup mesin yang dianggarkan yaitu Rp7.420.000. Maka jika kita menggunakan pembebanan sistem tradisional, yaitu untuk mencari tarif BOP-nya, pertama, biaya setup mesin yang dianggarkan yaitu Rp7.420.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan itu harus dikalikan dulu dengan jumlah mesin per unit, ditambah dengan produk B unit yang dihasilkan dikali dengan jumlah mesin per unit. Dapatlah di sini hasilnya sebesar Rp204,97 per unit. Itu hanya tarif BOP-nya aja. Lantas bagaimana BOP yang dibebankan terhadap produk A dan produk B? Nah, mari kita lihat. Untuk BOP dibebankan kepada produk A, tarif BOP dikalikan dengan jumlah mesin per unit. Mesin per unit produk A ada 4, maka 4 dikali dengan Rp204,97 dapatlah hasil Rp819,88 per unit. Begitu juga halnya dengan produk B. Hasilnya adalah Rp819,88 per unit. Lanjut saja, kita masuki jika dengan menggunakan pembebanan sistem Activity Based Costing. Untuk menentukan tarif BOP-nya, Rp7.420.000 ini dibagi dengan jumlah setup mesin per lini antara produk A dengan produk B, yaitu dapatnya Rp530.000 per unit. Maka BOP dibebankan lini produk A, yaitu tarif BOP dikali dengan jumlah setup mesin per lini. Didapatkanlah hasil Rp3.710.000 per unit, maka BOP yang dibebankan ke produk A akan dibagi dengan unit yang dihasilkan oleh produk A, yaitu dapat dihasil dengan Rp431,39 per unit. Begitu juga halnya dengan produk B, di mana produk B didapatkan hasil sebesar Rp8.244,44 per unit. Begitu teman-teman. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami, semoga bermanfaat ya.